Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkesempatan untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang insyaallah pada bab tasgir 4 bait. Tapi sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillah. Kita lanjutkan bait yang pertama, lugotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'al. Kedah ngajantenkeun anjeun. As-sulasiyya. Kana anu bangsa tilu hurufna. Fu'ailan. Kana lapad fu'ailan. Idza soggorta. Di mana-mana nasgir anjeun. Hu. Kana itu sulasi. Nahu kudayyin. Ari contona eta saumpama lapad kudayyin. Fi qada. Barina tetep itu kudayyin. Dina nasgir lapad qada. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan menjelaskan bab tasgir. Terjemah bebas tasgir itu sesuatu yang besar menjadikan sesuatu yang kecil, yang besar dikecilkan. Misalnya rojulun. Rojulun itu lelaki besar. Kalau lelaki kecil rujailun. Apa? Rujailun. Laki-laki besar apa? Rojul. Kalau laki-laki kecil rojulun rujailun apa? Dan di dalam takrif tasgir ini akan mempergunakan takrif prosam, takrif bitamsil. Jadi harus ada satu analisa
bagaimana contoh-contohnya itu dianalisa. Ini tidak menggunakan ta'rif had tapi ta'rif prosam. Ta'rif prosam itu adalah ta'rif bitamsil. Pertama, ij'al as-sulasia fu'ailan, harus menjadikan kamu kepada huruf yang 3 huruf fu'ailan kepada kalimah fu'ailan. Ida sogorta, apabila kamu akan membuat takdir hu kepada kalimat yang 3 huruf. Apabila kalimat yang 3 huruf apabila akan dijadikan tasgir harus mengikuti karena wajan fu'ailun. Jadi apabila ada kalimat 3 huruf apabila akan dijadikan tasgir harus diikutkan kepada wajan fu'ailun. Coba rojulun apa? Rojulun. Berapa hurufnya? 1, 2, 3. Sok masukkan kepada wajan fu'ailan. Rojulun jadi rujailun. Contoh di dalam bait kudayin apa? Kudayin. Fi koda di dalam lapad koda. Koda jadi kudayin apa? Koda jadi kudayin. Rojulun jadi rujailun apa? Rojulun jadi rujailun. Kesimpulan dalam bait ini, apabila akan membakin tasgir dari kalimat yang 3 hurufnya harus mengikuti kepada wajan fu'ailun. Contohnya rojulun jadi rujailun, koda jadi kudayin. Sok yang simpulkan yang udah sebet gitu. Kesimpulan dari bait yang pertama, masalah tasgir dalam arti mengecilkan. Nah, ini memiliki beberapa wazan. Di antara wazannya yang pertama yaitu wazan fu'ailun. Wazan fu'ailun ini digunakan untuk mentasgirkan isim yang 3 huruf. Jadi isim yang 3 huruf ketika akan ditasgirkan maka wazannya wazan fu'ailun. Contoh tadi rojulun ditasgirkan jadi rujailun. Koda ditasgirkan jadi kudayin. Kudayin asalnya kudayun, jadi kudayun diidghamkan. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ailun. Fu'ailun. Ari lapad fu'ailun. Ari lapad fu'ailun. Ma'a fu'ailun. Ma'a fu'ailun. Ma'a fu'ailin. Ma'a fu'ailin. Sartana lapad fu'ailin. Sartana lapad fu'ailin. 5. Eta tetep pikeun kalimah. Eta tetep pikeun kalimah. Faqa. Ngaluhuran itu ma. Ngaluhuran itu ma. Karena itu sulasi. Karena itu sulasi. Kaja'li dirhamin. Kaja'li dirhamin. Ari contona eta tetep. Ari contona eta tetep. Sapertoskeun ngajantenkeun lapad dirhamin. Sapertoskeun ngajantenkeun lapad dirhamin. Duraihima. Duraihima. Kana lapad duraihima. Kana lapad duraihima. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini akan menjelaskan bagaimana mentasgir kalimat yang lebih dari 3.
kalimah yang lebih dari 3 bisa yang 4 hurufnya disebut rubai mujarrad, bisa yang 5 hurufnya disebut rubai majid di dalam isim. Pertama pu'ailun, lapad pu'ailun, pu'ailun sama-sama. Pu'ailun untuk yang 4 hurufnya, ma'a pu'ailun beserta lapad pu'ailun. Pu'ailun sok. Untuk yang 4 hurufnya apa? Pu'ailun. Untuk yang 5 hurufnya pu'ailun, ma'a pu'ailun, 5 pako pu'ailun dan pu'ailun untuk kalimat pako yang lebih dari 3. Yang lebih 3 itu ada berapa huruf? 4 huruf atau 5 huruf. Coba dirhamun sok. Dirhamun. Ada berapa hurufnya? 1 2 3 4. Jadi apa? Dirhamun jadi duraihimun apa? Dirhamin. Duraihima. Untuk yang rubai majid kindilun sok. Sok wajan pu'ailun, kunaidilun apa? Uspurun. Usaipirun. Dirhamun. Jadi apa? Kindilun. Kunaidilun apa? Uspurun. Usaipirun. Yang 4 hurufnya dirhamun. Jadi apa? Yang 5 hurufnya kindilun. Jadi apa? Uspurun. Jadi apa? Langsung tasgirnya sebut. Rojulun. Apa? Dirhamun. Kindilun. Apa? Dirhamun. Kindilun. Uspurun. Rojulun. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang kedua, wazan tasgir selanjutnya yaitu wazan fu'ailun dan fu'ailun. Nah, dua wazan ini digunakan untuk mentasgirkan isim yang lebih daripada 3 hurufnya, 4, 5 gitu. Untuk mentasgirkan isim yang lebih 3 hurufnya. Contoh yang ditasgirkan kepada wazan fu'ailun di dalam bait dirhamun, ketika ditasgirkan kepada wazan fu'ailun jadi duraihimun. Contoh wazan fu'ailun tadi qindilun, ketika ditasgirkan maka mengikuti wazan fu'ailun. Qindilun jadi mansurun jadi usfurun jadi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
sareng ari aturan wusila parantos ditepungkeun naon bihi itu ma limuntahal jam'i pikeun segat muntahal jumu sil eta kedah nepungkeun anjeun bihi kana itu ma ila amsilati tasgiri kana pirang-pirang segat tasgir mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait yang ketiga akan menjelaskan wa ma bihi limuntahal jam'i wusil bihi ila amsilati tasgir sil. Maksudnya aturan dan hukum yang ditetapkan kepada segat muntahal jumu atau jama taksir sil ila amsilati tasgir, berikan aturan itu kepada segat tasgir atau bentuk tasgir. Aturan yang diberikan kepada segat muntahal jumu maka harus diberikan hukum dan aturan itu kepada tasgir. Aturan itu apa? Di dalam dua masalah. Yang pertama, aturan ditetapkan huruf, yang kedua membuang huruf. Jadi aturan itu aturan yang diberikan kepada segat muntahal jumu ditetapkan huruf dan membuang huruf. Contohnya seperti segat muntahal jumu itu wajan pa'ailu masajidu. Jadi apabila kalimah dibikin segat muntahal jumu di dalam kalimat yang 5 atau 6 hurufnya harus, kalau 5 atau 6 hurufnya harus dibuang huruf yang terakhir. Contohnya sapar jalun apa? Sapar jalun. Berapa hurufnya? 5. Sapar jalun apa? Sapar jalun. Ada berapa hurufnya? 5. 1 Sin. 2 Fa. 3 4 5 Apabila sapar jalun akan dibikin segat muntahal jumu, huruf akhir itu harus dibuang dan ditetapkan 4 yang huruf ditambah alif. Jadi sapariju apa? Sapariju. Sapar jalun sok. Sapar jalun. Buang lamnya. Sapariju. 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 Apabila akan dibikin tasgir wajan pu'ailun, jadi supairiju apa? Supairiju. Sapar jalun bikin segat muntahal jumu, sapariju apa? Sapariju. Bikin tasgir supairiju. Di dalam tasgir dibuang huruf akhirnya, di dalam segat muntahal jumu dibuang huruf akhirnya. Sebab mual bisa kalau 5 hurufnya tidak bisa diikutkan kepada wajan pa'ailu apa? Pa'ailu. Sapar jalun. Kalau dibikin segat muntahal jumu jadi apa? Sapariju. Kalau dibikin tasgir supairiju apa? Supairiju. Kesimpulannya,
apa yang telah ditetapkan kepada atau hukum yang diberikan kepada segat muntahal jumu, yaitu apabila hurufnya 5 huruf, apabila akan dibikin segat muntahal jumu, huruf akhirnya harus dibuang. Di dalam tasgir juga apabila 5 huruf, huruf akhir yang akhir harus dibuang. Contohnya sapar jalun jadi supairiju atau sapariju. Sok yang sudah segitu. Kesimpulan dari bait yang ketiga, aturan menetapkan dan membuang di dalam segat jama taksir muntahal jumu, nah, itu diberikan kepada segat tasgir. Jadi kalau di dalam jama taksir segat muntahal jumu itu ditetapkan, maka di dalam tasgir juga ditetapkan. Kalau di dalam segat muntahal jumu itu dibuang, maka di dalam tasgir juga dibuang. Contoh sapar jalun ketika dijamak taksirkan segat muntahal jumu jadi apa? Sapariju, huruf akhirnya dibuang. Maka ketika ditasgirkan juga huruf akhirnya harus dibuang, sama aturannya seperti segat taksir tersebut. Jadi sapar jalun ketika ditasgirkan jadi sufai rijun, nah, huruf akhirnya dibuang. Contoh lagi mustahrijun, misalkan mustahrijun ketika dijamak taksirkan segat muntahal jumu jadi itu dibuang 2. Kalau mustahrijun yang harus dibuangnya 2, sin dan ta. Mustahrijun sok. Muhairijun. Kalau mustahrijun dibuangnya 2, sinnya dan taknya. Mustahrijun, muhairiju apa? Mustahrijun, muhairijun. Sok jang tos leres. Mustahrijun kalau dijamak taksirkan jadi maha-riju, membuang sin dan ta. Maka di dalam tasgirnya juga sin dan ta harus dibuang jadi muhairijun. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat, yaitu bait yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun sareng eta menang. Ta'widu yain ari ngagentoskeun kana ya. Qabla torofi dina samemeh tungtung ingkana upami kabuktosan naon ba'dul ismi sapalihna kalimah isim fihima dina itu tasgir sareng taksir. In hadafa eta narima kabuang itu ba'du. Mangga sareng. Di dalam bait ini akan menjelaskan apabila tasgir huruf yang akhirnya yang dibuang, huruf yang dibuang itu disimpan di akhir, disimpan sebelum akhir tungtung. Maksudnya kalimah yang dibuang, misalnya sapar jalun. Contoh lain apa ya selain sapar jalun?
Bukan. Mustahrijun bisa. Mustahrijun. Mustahrijun sok. Mustahrijun. Dibuang apanya? Sinta itu boleh digantikan kepada iya. Iyanya disimpan sebelum akhir. Mustahrijun sok. Mustahrijun. Muhairijun. Muhairijun. Sapar jalun jadi apa? Supaya yang dibuang digantikan kepada iya, huruf akhir yang dibuang digantikan kepada iya dan disimpan sebelum akhir. Mustahrijun apa? Mustahrijun. Jadi apa? Muhairijun. Apalagi yang tadi sapar jalun. Sapar jalun. Jadi apa? Mustahrijun. Jadi yang dibuang digantikan kepada apa? Ya. Disimpan sebelum akhir. Sapar jalun jadi Mustahrijun. apalagi mustahrijun. Jadi dalam bait ini apabila tasgir dan segat muntahal jumu, apa yang dibuang itu boleh digantikan kepada iya. Sapar jalun jadi apalagi contohnya selain sapar jalun? Mujalbibun. Mujalbibun jadi apa? Mujailibun apa? Huruf akhirnya dibuang. Huruf akhir dibuang itu digantikan kepada iya, disebutkan sebelum akhir. Mujalbibun jadi mustahrijun. Sapar jalun. Sok yang sok. Kesimpulan dari bait yang keempat, apabila di dalam tasgir atau di dalam segat taksir muntahal jumu itu ada huruf yang dibuang, maka huruf yang dibuang tersebut boleh digantikan kepada iya dan disimpan di sebelum akhir. Contoh, tadi sapar jalun ketika ditaksirkan alias dijadikan segat jamak taksir muntahal jumu, sapar jalun kan jadi sapa riju. Karena ada huruf yang dibuang, maka boleh-boleh saja dalam menjamak taksirkannya itu menambahkan ya, alias huruf yang dibuang tadi digantikan jadi ya dan disimpan di sebelum akhir. Sapa riju tambah iya di sebelum akhir jadi sapa riju. Apa? Riju. Kemudian di dalam tasgir pun sama. Sapar jalun ketika ditasgirkan tadi jadi supaya riju. Supaya riju. Nah, supaya riju. Karena ada huruf yang dibuang, maka huruf yang dibuang tersebut boleh dijadikan ya dan disimpan di sebelum akhir. Supaya riju tambah ya sebelum akhir jadi supaya riju. Supaya rijun. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan bab tasgir 4 bait telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, tambah barokah ilmu. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.